Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang biaya proses pesanan bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita mengenai biaya proses pesanan bersama Shopee ya tentunya. Di mana untuk terus menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik guna mendukung terkait dengan pertumbuhan bisnis penjual. Shopee memberlakukan biaya proses pesanan yang mana nominalnya adalah Rp1.250 ya untuk setiap transaksi terselesaikan yang dibuat mulai tanggal, silahkan teman-teman catat ya, 20 Juli 2025 ya. Jadi biaya proses pesanan ini berlaku mulai tanggal sekian yang tertera di sini. Dan biaya proses pesanan tidak akan dikenakan untuk 50 pesanan pertama ya sejak bergabung di Shopee sebagai penjual non-star. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan ya sebuah contoh perhitungan estimasi biaya proses pesanan. Misalkan ya, dalam satu pesanan pembeli mungkin dapat membeli beberapa produk sekaligus, sehingga biaya proses pesanan per produk terjual bisa lebih rendah ya. Dan berikut adalah cara menghitung biaya proses pesanan per produk ya dalam satu pesanan. Silahkan teman-teman cermati di sini ya. Mulai dari biaya proses pesanan per produk, yakni sama dengan harga asli produk telah dikurangi diskon penjual jika ada ya, voucher diskon jika ada yang mana ditanggung oleh penjual, kemudian dibagi total harga penjualan ya dalam beberapa produk misalkan ya, kemudian dikalikan dengan biaya proses pesanan Rp1.250 ya, dan dikali kuantitas produknya berapa. Nah, di sini nampak contoh ya, misalkan pembeli check out ya di tanggal 20 Juli menggunakan voucher toko sebesar sekian dan pesanan selesai tanggal 24 Juli ya, dengan total harga penjualan dalam satu pesanan dalam toko tersebut misalkan adalah Rp80.000. Dan berikut adalah rinciannya nih guys. Nah ini dia teman-teman hadirin sobat Sobi dimanapun Anda berada. Di sini pembeli membeli beberapa produk ya dalam satu toko, baik produk A, produk B, serta produk C. Untuk harga asli produk bervariasi ya, serta jumlah produk dalam satu toko juga bervariasi. Pembeli membeli produk tersebut ya. Untuk produk A membeli 1, produk B membeli 2, produk C membeli 2 nih guys. Kemudian diskon produk ya, yang mana ditanggung oleh penjual jika ada ya. Ketika tidak ada tidak akan dikurangi ya, jadi tinggal total produknya saja. Voucher diskon jika ada juga tertera di sini ya, misalkan ini tersedia baik diskon maupun voucher diskonnya ya, serta total harga penjualan ya, dimana setelah diskon dan atau voucher dengan ditanggung penjual. Misalkan ya, produk A harganya sekian, pembeli membeli produk 1 di sini voucher diskon sekian ya. Jadi ini dikurangi ini ya teman-teman, hasilnya adalah sekian. Begitupun dengan produk yang lainnya, baik produk B maupun produk C.
Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa dicermati teman-teman. Baik, mari kita lanjut ke tahapan berikutnya. Maka di sini nampak ya, estimasi biaya proses pesanan per produk adalah sebagai berikut. Jadi silahkan teman-teman cermati nih guys. Nah, baik produk A terlebih dahulu ya, di mana biaya proses pesanan produk A yang mana tadi ya harga asli produk dikurangi diskon ya. Diskon yang ditanggung oleh penjual maupun voucher diskonnya ya. Sekian, kemudian dikali jumlah secara keseluruhan, nampak di sini tadi ada, nah ini dia 80.000 ya. Kemudian dikali biaya proses apa tadi teman-teman? Ya, betul sekali, biaya proses pesanan. Kemudian hasil akhirnya berapa ya? Dikali satu produk di sini karena pembeli membeli produk satu ya untuk produk A. Maka biaya proses pesanannya hanya Rp125 saja untuk produk yang pertama. Nah, untuk produk yang kedua tertera seperti ini, silahkan teman-teman cermati ya. Begitupun dengan produk yang ketiga dan seterusnya. Dan ini bisa dicek ya melalui aplikasi Shopee ya, terkait dengan pesanan yang sudah terselesaikan ataupun juga bisa dicek pesanan yang baru saja masuk ya. Nampak di situ rinciannya terkait dengan biaya administrasi. Kemudian hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, teman-teman dapat mengecek rincian biaya proses pesanan yang dikenakan dengan mendownload ya halaman laporan penghasilan melalui Seller Center pada halaman penghasilan saya. Tab sudah dilepas ya, jadi secara rinci hitungannya seperti ini ya, bisa teman-teman dapatkan melalui Seller Center ya, tampilannya seperti ini. Ketika secara garis besar bisa teman-teman cek ya lewat aplikasi Shopee seperti apa tampilannya. Nah, di akhir video saya tunjukkan sekalian ya untuk pesanan yang masuk serta rincian ya beberapa administrasi terutama biaya proses pesanan ini ya. Oke, selanjutnya pilih tab Seller Order Processing ya untuk melihat rincian biaya proses pesanan per pesanan dan per produk nih guys. Jadi seperti itu. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan untuk catatannya di sini adalah yang pertama nih guys. Total biaya proses pesanan yang dikenakan ke penjual belum termasuk biaya administrasi yang pertama, biaya pembayaran, biaya layanan, dan biaya lainnya yang diikuti penjual jika ada ya seperti diskon ya, voucher dan lain sebagainya. Boleh teman-teman sebagai penjual yang bijak ya pelajari lebih lanjut tentang jenis biaya untuk berjualan di Shopee ya. Nantinya akan nampak di sini mulai dari administrasi, pembayaran, layanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah biaya proses pesanan sudah termasuk pajak pertambahan nilai ya ataupun PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Sedangkan yang ketiga, jika terdapat pengembalian barang dan atau di sini dana ya sebagian dalam satu pesanan, maka biaya proses pesanan hanya dikenakan pada produk yang tidak dikembalikan saja ya, pada produk yang tidak dikembalikan. Kemudian poin yang keempat, catatannya di sini adalah Shopee berhak sewaktu-waktu untuk mengubah, menambah atau memodifikasi ya terkait dengan syarat dan ketentuan tanpa memberitahukan terlebih dahulu ya kepada penjual maupun pembeli nih guys. Jadi seperti itu mengenai informasi kita ya biaya proses pesanan, dan ini informasinya terbaru ya. Silahkan teman-teman catat dan berlaku mulai tanggal 20 Juli dan ini telah berlaku ya untuk biaya proses pesanan. Baik, saya tunjukkan sekalian ya terkait dengan biaya proses pesanannya seperti apa. Kita fokus ke halaman toko saya seperti ini ya.
Secara garis besar bisa teman-teman cek di sini ya di halaman ataupun lewat aplikasi Shopee nih guys. Kita fokus ke penjualan saya di mana nampak di sini misalkan ke selesai ya. Nah, baik yang membeli satu produk maupun beberapa produk ya. Misalkan di sini membeli beberapa produk dalam satu toko ya. Misalkan kita cek di sini. Lantas untuk rinciannya seperti apa nih Kang? Nah, kita fokus ya. Nah, di sini di halaman rincian pesanan, silahkan teman-teman fokus dilihat rincian penghasilan ya. Kita klik di sini tampilannya seperti apa. Yang mana nampak pada layar kaca teman-teman. Nah, ini dia. Muncul di biaya lainnya dengan total sekian ya. Beberapa rinciannya mulai dari biaya administrasi, kemudian biaya program ya, serta biaya layanan tertera di sini ya. Ini untuk beberapa produknya. Kemudian kita lanjutkan ya. Seperti produk yang lainnya nih guys. Nah, ini dia, kita ambil contoh ya. Misalkan kita klik secara bersama-sama, tampilannya seperti apa, dilihat rinciannya. Nah, ini dia ya. Sudah masuk ya di sini ya biaya proses pesanan ya. Dan berapapun produk yang dibeli oleh pembeli tetap sama ya. Nah, tapi biasanya pembeli itu biasa membeli dalam satu toko itu beberapa produk ya. Jadi silahkan dihitung rinciannya sesuai yang ada di ilustrasi tadi ya, ataupun contoh. Sama ini, dua produk hitungannya juga sama ya, totalnya sekian. Nah, ini dia, dipotong sekian ya, dengan dibagi dua produk tadi. Oke, jadi seperti itu. Ini dia beberapa contoh ya. Bisa teman-teman pelajari lebih detail ketika telah mendapatkan pesanan yang masuk ya. Ataupun teman-teman juga bisa mempelajari jenis biaya serta program biaya proses pesanan ini ya secara detail tentunya. Baik, jadi seperti itu teman-teman. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sekilas ya yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini ya. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi nih guys. Salam dari sahabat marketplace.